mereka itu punya kolam sumber mata air, dimana ternyata kolam ini merupakan pusat gerbang halus di utara Jawa. Jadi dia melanggar aturan itu guys, sambil gitu teriak katanya. Dia bilang kalau jika seluruh penghuni Alas Daha hadir, aku akan menaklukkan mereka satu persatu. Gila emang. Welcome back to my channel. Jadi udah lama banget gak bikin chat time lagi ya guys, cerita time. Jadi hari ini gue mau cerita-cerita lagi. Ini ceritanya tentang horor karena gue suka banget sama cerita-cerita horor dan akan mengangkat isu yang sedang viral banget ya guys ya. Mungkin udah pada nonton juga filmnya, termasuk gue juga udah nonton kayak di hari keberapa ya, keempat mungkin, dengan war yang begitu antusiasnya orang-orang buat nonton KKN karena selama 2 tahun tertunda. Nah hari ini gue mau ceritain sesuai dengan judulnya, asal-usul dari Badarawuhi. Sebenarnya tuh Badarawuhi itu siapa dan kenapa dia bisa ada di Desa Penari itu gitu kan. Karena seperti yang kita tahu, wujudnya dia tuh kayak Ibu Ratu Kanjeng Pantai Selatan, ijo-ijo gitu ya guys. So kita akan bahas hari ini, semoga menghibur dan semoga video ini informatif. Jadi siapa Badarawuhi? Badarawuhi itu sebenarnya makhluk halus dari pantai selatan yang terusir karena dia itu memasuki salah satu penari di Desa Penari guys. Nah, jadi singkatnya kayak gitu. Jadi sebenarnya semua ini tuh berawal dari seorang ksatria wanita yang bernama Ratna Nareh. Dia ini merupakan murid dari salah satu ksatria yang hidup pada masa Prabu Erlangga. Nah, namun pada suatu ketika gurunya ini dikalahkan oleh Empu Barada. Jadi setelah gurunya wafat, ada 5 murid, ini muridnya cewek semua, termasuk si Ratna Nareh ini. Mereka kabur atau melarikan diri dari daerah tempat tinggalnya. Nah, 4 muridnya yang lain, ini mereka lari ke wilayah Bali. Sedangkan si Ratna Nareh ini ke bagian Jawa Timur. Nah, mereka ini semuanya memisahkan diri supaya nggak terlacak dan supaya bisa hidup gitu ya guys. Karena pasti kalau ketemu dibunuh nggak sih? Dan mereka semua ini tuh diberi daun lontar dari gurunya. Jadi, kaget banget aku. Semua muridnya ini dikasih daun lontar dari gurunya. Jadi mereka tuh pergi bawa daun lontar satu-satu guys, termasuk si Ratna Nareh ini. Di daun lontar yang dibawa anak bocil lari-lari. Di daun lontar yang dibawa sama Ratna Nareh ini itu berisi dengan ilmu Kadikjayan, dimana ilmu ini tuh berfungsi untuk menaklukkan para lelembut atau huntu-huntu atau makhluk halus atau penguasa wilayah hutan-hutan di daerah Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Nah, semenjak gurunya ini meninggal, si Ratna Nareh ini udah gak pernah muncul lagi di wilayah tempat tinggalnya. Dan selama dia hidup itu diketahui bahwa si Ratna Nareh ini mempelajari ilmu dari daun lontar yang dikasih sama gurunya itu guys. Nah, karena dia mempelajari ilmu dari daun itu, ada yang bilang bahwa dia itu hidup dengan umur yang panjang sampai 300 tahunan dan dia juga awet muda guys. Nah, sampai pada suatu hari dia ini singgah di Desa Wonokromo, di mana di desa itu tuh dipimpin oleh Ki Lurah yang tidak menghormati wanita guys. Ya pokoknya dia tuh cabul lah gitu guys. Langsung aja nih gue frontal. Karena nggak cuma wanita yang masih sendiri aja, tapi wanita yang udah bersuami pun dia goda gitu guys. Emang gesrek nih orang. Nah, karena si Ki Lurah ini tahu kalau ada pendatang gitu ya, alias si Ratna Nareh ini, jadi si Ki Lurah ini tuh nyamperin si Ratna Nareh ke sebuah warung, dimana pas itu ya Ratna Nareh lagi singgah di situ kan. Terus diajaklah si Ratna Nareh ini untuk tinggal di rumahnya. Terus si Ratna Nareh pun setuju buat nginep di rumah si Ki Lurah ini. Nah, pas si Ratna Nareh ini tidur, sumpah kenapa sih ini air? Pas si Ratna Nareh tidur, Ki Lurah sama 2 anak buahnya tuh mau ngintip gitu guys. Mereka ya mau cabul gitu kan, emang kagak beres gitu kan. Dah dia ngintip nih, ceritanya dia buka pintu sampai pintunya itu kebuka segede badannya dia. Belum ngapa-ngapain, baru ngebuka doang tuh langsung terpental gitu si Ki Lurah ini, terus langsung meninggal di tempat. Nah, terus 2 anak buahnya yang lain itu lari, tapi nggak lama terus mereka jatuh dan meninggal juga. Karena emang si Ratna Nareh ini kan sakti ya guys ya.
emang salah orang gitu. Karena dia ini punya ilmu kanuragan. Jadi udah semuanya mati kan, alhamdulillah. Nah, ada juga cerita yang bilang kalau si Ratnanareh ini tuh dia tuh ngejilat darah dari Ki Lurah. Nah, sehingga abis itu dia menjadi penguasa atau dia memimpin desa tersebut, guys. Karena kan Ki Lurahnya udah meninggal ya, jadi udah nggak ada tuh yang mimpin desa tersebut. Nah, desa ini tuh letaknya di Alasdaha, guys. Di desa ini mereka tuh punya sumber kolam mata air, dimana ternyata kenapa sih suaranya bikin gue kaget? Di desa ini mereka itu punya kolam sumber mata air, dimana ternyata kolam ini merupakan pusat gerbang halus di utara Jawa, tepatnya di sekitaran lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan Alasdaha. Sedangkan kalau gerbang halus selatan itu berada di pantai selatan Jawa, yang ciri-cirinya itu di sana ada batu karang yang besar, guys. Nah, tapi bagian selatan dan utara ini tuh punya hubungan yang baik. Nah, jadi si kolam air ini tuh ternyata tempat persinggahan Ibu Ratu Pantai Selatan. Kalau dia ingin berkunjung ke daerah pantai utara, pasti dia ini tuh singgah di kolam ini, guys, untuk beristirahat gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya beliau itu udah meninggalkan tempat itu, atau dia lagi nggak di tempat itu, kolam ini tuh dijaga oleh panglima dan ksatria dari pantai selatan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di desa ini juga mereka punya satu pantangan, yaitu kita atau masyarakat desa sana itu nggak boleh mengadakan suatu tarian yang diiringi dengan gamelan. Nah, kenapa nggak boleh nari? Karena kalau misalnya menari dengan diiringi musik gamelan, itu dipercaya masyarakat desa bahwa itu akan mengundang seluruh gaib penghuni Alasdaha dan juga penghuni Sendang di dalamnya. Nah, balik lagi, karena si Ratnanareh ini merasa dia udah jago ya kan, merasa dia udah banyak menaklukkan si demit-demit atau lelembut gitu ya dimanapun, dia udah merasa kuat gitu. Jadi dia tuh takabur gitu, guys. Emang nggak boleh takabur, guys. Jadi ya udah ambil aja hikmahnya dari cerita ini ya, guys. Jadi dia melanggar aturan itu, guys, sambil gitu teriak. Katanya dia bilang kalau jika seluruh penghuni Alasdaha hadir, aku akan menaklukkan mereka satu persatu. Gila emang. Ini namanya udah kayak superhero wanita gitu ya. Pokoknya ini adalah woman, ya pokoknya begitulah ceritanya, guys. Nah, udah karena dia udah nari dengan diiringi musik gamelan gitu kan, akhirnya semua dedembit datang lah itu kan, semua lelembut tuh datang. Nah, akibat kesombongannya Ratu Pantai Selatan tuh marah, guys, dan salah satu penari yang nari itu, ada yang bilang juga si Ratnanarehnya sendiri itu dirasukin sama makhluk halus utusan dari Ibu Ratu Pantai Selatan. Nah, karena kejadian itu juga semua penduduk itu musnah, termasuk Ratnanareh juga musnah, guys. Salah satu makhluk halus yang merasuki penari atau merasuki Ratnanareh ini tuh nggak mau keluar, guys. Dia senang gitu nari gitu, kayak emang hobinya menari gitu, guys. Mungkin kalau menjaga diem aja dia bosan, jadi ternyata nari itu seru. Oke, jadi dia nggak mau keluar dari tubuh penari ini, sampai dia tuh ya udah dibilang ya dia bakalan nari terus sampai tubuh si penari ini tuh dihancurin. Jadi ya Ratu Pantai Selatan tambah marah, dan akhirnya si tubuh penari itu dihancurin, baru makhluk halus ini keluar. Nah, makhluk halus ini adalah yang namanya Badarawuhi. Karena dia ngeyel gitu kan, gak mau menuruti perintah untuk keluar dari tubuh penari, akhirnya dia diusir dari kerajaan Pantai Selatan dan dilucuti sebagian kesaktiannya. Jadi ya kalau penari itu atau Ratnanareh itu masih hidup, ya dia bakalan terus nari gitu, guys, kayak si Ayu gitu, nari terus. Ya Allah, kucing ngagetin banget, sumpah. Ini kalau lagi cerita serem ada suara kecil aja gue parno gitu. Jadi si Badarawuhi ini digambarkan sesosok penari yang menggunakan pakaian berwarna hijau dan selendang hijau juga. Ini kayak gue enggak serem. Hijaunya enggak kayak gini ya. Dengan paras yang cantik jelita. Dan sebenarnya dia tuh katanya bukan manusia, guys, tapi dia itu siluman. Karena dia itu berwujud ular. Dan ada juga yang bilang kalau badannya itu atasnya manusia, bawahnya itu ular. Nah, si Badarawuhi ini tuh emang iseng gitu. Dia tuh genit, guys. Astagfirullah, kayak mbak-mbak wanita jelek gitu ya. Dia tuh iseng, jadi dia tuh suka ngegodain cowok-cowok seperti Bima. Ya buat senang-senangan dia aja gitu. Jadi katanya setiap cowok yang tergoda ataupun yang menyentuh tubuhnya dia tuh bakalan punya anak dari hal tersebut. Jadi anak dia tuh bakal banyak. Ya kayak adegannya Bima sama si
Badarawuhi gitu kan, anaknya banyak banget tuh di kolam itu kan, banyak banget ular-ular kecil gitu. Nah pas ngegoda tuh dia bentuknya manusia, tapi kalau misalnya sama orang-orang yang jahat yang mau mengotori atau merusak tempat tinggalnya, dia bakal berubah jadi setengah manusia dengan mahkota gitu, dan setengah bawahnya lagi tuh ular guys. Nah pokoknya kalau marah bentuk dia tuh kayak gitu. Udah deh, itu dia yang disebut sama Badarawuhi. Dan menurut gue ya sebenarnya emang banyak kan, kalian juga pasti gue yakin udah pernah pada lihat ada beberapa makhluk yang bentuknya tuh kayak si Badarawuhi itu, atasnya manusia, bawahnya ular. Ya mungkin di daerah lain ada nama-nama lain selain Badarawuhi, mungkin ya biasanya disebutnya siluman ular nggak sih, karena setengah manusia setengah ular ya kan. Nah itu dia cerita asal usul dari Badarawuhi. Gimana menurut kalian? Ya sebenarnya ini singkat banget sih ceritanya, cuman kayak sebagai manusia yang kepo gitu ya, apalagi tentang hal-hal mistis kayak gini, ya gue sangat tertarik sih dengan cerita ini. Ya semoga cerita ini membantu kalian menjawab rasa penasaran, apalagi buat kalian yang abis nonton, atau mungkin yang belum nonton, cus langsung nonton guys. Kayaknya sekarang udah sepi gak sih? Oke, dan congratulations, udah banyak banget yang nonton. Terakhir gue lihat sih udah 7 juta, nggak tahu ya sekarang mungkin udah 10 juta. Keren banget. Gue juga dulu pas ceritanya baru keluar gue baca full tuh 2019 ya kalau nggak salah. Oke, mungkin segitu dulu videonya hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. And see you on the next video. Bye! BTW semua cerita ini tuh gue dapat pertama gue baca dari tweet di Twitter. Itu dari Ratu Ngongiek. Dan juga research gue dari Google. Ilmu Kadik Jayan. Inilah kenapa gue sukanya nge-record malam-malam guys, nggak berisik.